Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Herianto pribadi. Perkenalkan, aku Said Musaddiq. Halo, nama gue Rifki. Nama gue Emily Sakinazra. Kenalin, nama gue Yayas. Nama aku Ivan. Nama gue Rudi. Gue Feni. Nama gue Bayu Putro Avianto. Nama saya Reli. Nama saya Gabriela. Kenalin gue Arlen Gilbert. Oh, aku Tania. Nama saya Omi. Nama saya Steven. Tahun yang bikin grateful. Blissful. Unexpected. Impactful. Development. Adapt. Surprise. Fenomenal. I would say berkah. Fresh. Purposeful. Tapi exciting. Adalah empowering. Membingungkan. Ada promote, ada putus, ada party. Certainly adapting sih, karena ini kan sebenarnya masa transisi aku dari sebelumnya desainer jadi konsultan gitu. Dan kalau misalnya cara jawab tantangan sih lebih ke banyak cerita-cerita aja sih sama orang-orang di kantor gitu kan. Terus karena mereka kan lebih banyak punya pengalaman gitu, dan ya mereka provides great insights supaya aku bisa adapting. Jadi memang kalau 2022 tantangan terbesarnya itu adalah setelah kita mengalami krisis pandemi, ya, kemudian kita embracing ya menghadapi situasi yang membaik gitu ya. Menariknya sebenarnya opportunity-nya itu meningkat pesat gitu ya. Lalu kemudian juga saya melihat ke depan juga akan ada peningkatan yang pesat banget gitu ya, kemungkinan potensi untuk SKA. Tapi dari sisi kitanya sendiri karena masih ada sisa-sisa krisis ini, jadi masih ada kurang PD-nya, masih ada bagaimana mensolidkan diri, bagaimana menemukan bentuk supaya bisa growing-nya cepat lagi. Fase kita bangkit dari setelah COVID gitu ya. Nah, kebanyakan memang challenge terbesar dari setelah krisis gitu ya. Jadi challenge terbesar dari krisis itu adalah tidak adanya capacity atau lack of quality dari capacity kita gitu ya. Kalau kita lihat memang apa yang kita lakukan pada saat krisis di 2020 dan 2021 gitu ya, di mana kita tetap mempertahankan capacity, kita tetap mempertahankan quality gitu ya. Nah, menurut saya inilah yang kemudian bisa menjadi fondasi SKA di tahun 2022, dan alhamdulillah kalau kita lihat pilihan kita di 2020 dan 2021 dalam menghadapi krisis itu tepat gitu ya. Baru banget gue pulang dari bisnis trip gitu ke Indonesia Timur. Jadi di situ gue lagi ngerjain satu project yang berkaitan sama port industry, dan mereka akan melakukan pengembangan di Indonesia Timur. Jadi kemarin gue sempat keliling ke 5 kota di Makassar, di Ambon, di Sorong, ke Jayapura, dan ke Merauke. Menurut gue itu lumayan challenging karena sebelumnya gue belum pernah visit ke tempat-tempat tersebut dan masuk ke environment baru juga di sana, dan juga ketemu orang-orang baru yang memiliki karakter yang beda-beda. Jadi gue harus bisa mencoba menempatkan diri gimana gue bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya dari mereka, dan tapi di satu sisi gue juga bisa membuat mereka nyaman gitu dengan kehadiran gue. Jadi menurut gue kemarin gue belajar lumayan banyak hal sih. Mungkin kalau challenge kita sebagai konsultan itu di bagian ini ya, client satisfaction. Jadi kita mau make sure bahwa on every single detail deliverables yang kita kasih ke klien kita itu benar-benar matters dan juga meaningful buat mereka. Dan terkadang ada ekspektasi yang perlu kita coba gapai apa yang dimintakan oleh klien. Dan kadang-kadang itu memang secara waktunya, terus secara mungkin tenaganya dan sebagainya itu challenging untuk kita bisa ngejar. Cuman I think tantangan terbesar di 2022 adalah seluruh pekerjaan yang dihadapin di SKA sendiri. Karena personally banyak hal yang perlu gue pelajarin buat keep up sama tuntutan di sini. Dan kayaknya nggak ada shortcut gitu. Cara overcome-nya adalah ya one step at a time, belajar sedikit demi sedikit, improve step by step, dan ya so far semoga so good lah.
it's how that in every job yang paling penting tuh sebenarnya gimana caranya kamu bisa make relations gitu kan sama orang, gimana caranya kamu bisa be like open dan juga terbuka aja gitu masalah komunikasi dan sebagainya, karena kalau misalnya kamu bisa seperti itu ya bantuan tuh pasti akan selalu ada. Satu, semuanya itu adalah mengenai manusia, ya. Jadi trust kita sebagai antar manusia di SKA, di mana disatukan oleh misinya, nilai-nilainya, di mana misi dan nilai-nilai ini yang nanti akhirnya digunakan untuk mencapai visinya. Tapi kalau trust yang muncul karena mission dan karena values ini belum kuat, maka susah itu menjadi pijakan untuk mengejar visinya. Jadi lesson learn-nya apa? Lesson learn-nya adalah kita tetap harus mempertahankan kapasitas kita tetap harus mempertahankan kualitas kita gitu ya, sehingga pada saat demand itu kembali muncul, kita bisa capture, dan itu terbukti gitu ya di 2022 ini ternyata kita sangat bagus gitu ya growth-nya gitu ya, banyak sekali opportunity yang ada gitu. Untuk ke depan saya pikir tetap kita fokus ke kualitas dan kapasitas gitu ya. Kalau ujung-ujungnya ini apa sih sebenarnya? Ya ujung-ujungnya adalah people development gitu ya. Artinya gimana kita mempertahankan orang-orang terbaik, mendidik orang-orang terbaik, mengembangkan orang-orang terbaik sehingga orang-orang ini itu pada saat dibutuhkan nanti sudah siap gitu ya. Nah, resilience di mana gue harus punya mentality kayak gitu, karena kalau misalnya gue nggak punya mentality kayak gitu, mungkin gue udah nyerah at some certain point gitu. Dan menurut gue kalau kita punya mentality kayak gitu, itu bekal banget buat kita, baik itu di dalam kerjaan ataupun di luar kerjaan, atau enggak ya di kehidupan sehari-hari lah. Itu bisa membantu lo banget untuk excel in everything. Do your best, terus kita terlepas dari kita harus realistis juga ya melihat dengan kondisi seperti apa, tapi ketika kita mau melakukan extra miles, terus misalnya kita mau pursue our excellence itu seperti apa, ya menurut kita kalau kata Gojek itu pasti ada jalan lah. Bagaimana cara untuk menerima kesiapan untuk salah. Gue sering takut salah, dan itu gue baru sadar kalau itu tuh ngebuat kita jadi nggak berani ngambil langkah dan kurang ngebuat kita improve. Nah di sini kita sedikit diberi ruang untuk salah, dan I think it's a very fulfilling experience buat kita improve. Ketika saya bisa banyak membantu teman-teman gitu ya, dan juga bisa mengerjakan hal-hal baru yang mungkin bagi saya sulit, tapi ternyata bisa diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan kepuasan tersendiri bagi saya. Pastinya ada sih, dan aku yakin ini nggak cuma aku dong yang ngerasain, yaitu di saat klien tuh ngangguk-ngangguk sama rekomendasi yang kita susun gitu. Setiap gue selesai project, kita kumpul dengan tim untuk bonding, baik ke PD, PM, TM, or even research analyst. Gue merasakan fulfillment tertinggi di situ, karena nggak cuma secara profesional kita bisa develop in terms of knowledge gitu ya, problem solving gitu, tapi kita juga bisa makin bonding secara personal, dan nggak lupa kita memberikan dampak ke klien. Jadi I think pada saat kita selesai project atau selesai milestone dan bonding dengan tim, itu waktu yang paling fulfilling sih. Ya ketika misalnya jobsnya deliver gitu. Jadi kalau misalnya laporan udah selesai, atau misalnya kayak ya sesimpel kliennya puas gitu ya dengan presentasi kami, itu udah fulfill banget sih. Yaitu ketika jadi by the way project gue kemarin itu tentang perumahan. Terus ketika sudah sebulan 2 bulan project berakhir, tiba-tiba muncul artikel yang menyatakan bahwa klien gue mengeluarkan program usulan gue. Nah itu sangat fulfilled dan gue bangga, dan sejak saat itu teman-teman gue kalau nanya rumah ke gue. Itu deh. Ada banget dong, Pak Heri pastinya. Mungkin salah satu
Value Pak Heri yang I really look up to itu adalah humility ya, apa adanya dan benar-benar down to earth. Dan dari segi jabatan atau posisi kan Pak Heri udah tinggi banget ya, tapi itu tidak membuat beliau menjadi arogan gitu. Mungkin salah satu hal yang paling berkesan dari behavior Pak Heri itu adalah ketika tidak sungkan-sungkan melepas sepatu saat menjelaskan atau saat presentasi ke timnya. Jadi apa adanya banget, nggak yang pencitraan gitu loh. Itu humble banget sih menurut aku. I think dari semua kantorian yang paling inspirasi gue adalah Mbak Anggi, karena Mbak Anggi di mata gue merupakan seorang yang sangat capable, tapi personality-nya sangat fun gitu. Gue rasa bisa membawa banyak senyuman buat teman-teman sekantorian, so ya shout out buat Mbak Anggi. Mungkin Kak Erika, karena aku melihat sebagai sosok wanita karir tapi juga bisa ada work-life balance yang sangat oke dan ideal menurutku. Nomi dia Ihsanul, karena dia walaupun fokus di kerjaan tapi dia memiliki kehidupan di luar kantor yang cukup memiliki masa depan yang cerah. Pak Heri ya, karena dari awal saya masuk, most of the projects itu saya bareng beliau. Jadi melihat bagaimana secara personal, kemudian cara dia manage, jadi terinspirasi banget. Tapi di luar dari itu, saya suka mengamati project leader yang lain dan juga project director yang lain, bahwa masing-masing punya cara sendiri dan ya semuanya keren-keren lah. Oke, pernah itu dari keadaan tak sebenarnya. Dia bilang waktu itu, sebenarnya yang harus lo explore di masa muda lo adalah lo butuh cari tahu apa yang lo tidak suka, bukan apa yang lo suka gitu. Nah, menurut gue untuk lo mencari tahu apa yang lo tidak suka tuh lebih panjang tuh prosesnya daripada mencari tahu yang lo suka. Karena lo mencoba banyak hal dulu gitu kan. Itu juga kenapa konsep balancing my life itu tuh menjadi strong di gue gitu. Karena gue mau mencoba waktu gue di luar kerjaan tuh untuk nge-explore banyak hal sehingga gue tahu apa yang gak gue suka gitu. Itu sih sebenarnya, gue ibaratnya sekarang lagi gak mau nyanyain masa muda aja. Dari Mas Dani, itu PM-ku yang sebelumnya. Jadi waktu itu Mas Dani sempat mention gitu, kayak ya kita sebenarnya nggak perlu insecure gitu, walaupun mungkin kita merasa kita kurang dalam satu hal, tapi ada hal lain yang kita punya dan yang mungkin orang lain tuh nggak punya gitu. Dari Kak Feni, nasihatnya itu adalah take a moment to reflect. Jadi benar-benar coba ambil beberapa waktu untuk diam dan berpikir, atau bahkan diam dan bernafas aja. Oh, dari siapa gue lupa, cuman ini banyak banget yang ngomong. Intinya kalau lo udah kecemplung, mendingan nyelam aja sekalian. Nah, karena maksudnya itu adalah, ya di project apapun itu, ya lo udah kecemplung, kalau lo nggak nyelam, ya lo nggak akan survive di projectnya gitu. Lo akan, kalau misalnya nemu kesulitan atau apa, ya lo jadinya nggak ada keinginan untuk apa ya, untuk lanjut gitu. Jadi lo akan, menurut gue sih akan lebih mudah mundur mungkin kan. Jadi ya udah, kalau misalnya kita udah masuk ke satu hal, udah lo cari tahu segala macam tentang itu, lo dalamin tentang itu, dan eventually gue yakin pasti akan berhasil lah di hal apapun itu yang lo kerjain, dan selain itu juga akan nambah knowledge dan pengalaman juga buat lo. Umay itu apa ya? Ya dia, gue udah kayak ngerasa keluarga aja sih. Kalau cerita paling aman ke tim people aja sih. Kalau ke yang lain kayaknya bocor. Ada 2 orang sih sebenarnya. Pertama itu Ben Benedictus Bayu. Iya, itu nama panjangnya kan, gue juga nggak tahu. Ada Ben itu sebenarnya orang yang memang mau jam berapapun gue aja keluar, dia pasti keluar. Terutama jam 1, jam 2 malam. Itu pasti dia keluar. Dan di hari weekdays dia juga keluar. Dia teman untuk hibur sih, lebih tepatnya teman main sih sebenarnya. Nah, kedua, ini sebenarnya teman buat gue nge-refresh pikiran gue di kantor. Namanya Vovo. Kalau Vovo ini lebih ketika gue capek kerja, gue datengin dia, gue bercanda sama dia, bukan mengganggu dia kok. Udah, itu. Kalau untuk saat ini, kebetulan aku juga lagi satu project, jadi bisa merasakan lika-liku atas projectnya barengan. Kita biasa sharing cerita di kantor ataupun lagi pengerjaan project. Itu Huda, yaitu fellow associate consultant juga. Milen, Anugerah Islam Milenia Pekerti.
Anugerah Pekerti Islam Milenial, ya, pokoknya kalau lagi ada masalah personal gitu ya, sama gebetan atau masalah kantor gitu, aduh pusing, misalnya ada deliverables yang harus dikejar, itu bisa langsung call Milen kapanpun sih. Kalau itu sih Fodi lah ya, soalnya Fodi tuh temen gue dari kuliah, dari semester 1 gue kenal. Emang waktu abis lulus sempat pisah kerja dulu karena Fodi kan langsung di SKA, gue di luar. Tapi emang kita udah temenan dari lama, jadi emang dari awal gue mau masuk SKA itu gue bilang Fodi, hari pertama gue masuk SKA juga gue sama dia, dan gue project juga, dari seluruh project hampir semuanya sama dia juga. Jadi ya bener-bener apapun itu ya, mau itu urusan kerjaan ataupun urusan personal ya gue pasti ceritanya ke dia. Jadi apa yang mau saya bilang ke tahun 2022 saya, you did great di 2022, take the lesson, and then just move forward for your next journey in your next year. Quite well lah, good job gitu ya, udah bisa menjalani semuanya dengan sampai titik ini gitu ya. Good job dan semoga di akhir 2022 udah kurus. Kemarin I would like to say thank you for always trying so hard, dan juga untuk memutuskan untuk menjadi skantorian, karena menurutku ini benar-benar salah satu one of my best decision di kehidupan ini. Paling gue pengen terima kasih aja buat Rifki 1 tahun yang lalu, karena mau bersabar, ya tidak pantang menyerah, dan tetap mencoba untuk memiliki growth mindset dan ready to challenges. Hopefully gitu ya, dengan development yang gue rasakan sekarang, gue berharap ke depan ya, tahun-tahun ke depan bisa terus dijaga semangatnya, motivasinya, dan mungkin bisa lebih baik gitu ya daripada tahun lalu. Aku mau bilang kalau thank you for always being there, thank you for making time for yourself. Kamu hebat banget bisa ada di titik ini melalui semua rintangan dan tantangan yang unexpected di tahun 2022. Buat Yayas di awal 2022, dengan berasa lu keren, udah bisa jadi konsultan, lu harus banyak belajar karena lu belum tahu apa-apa. Gitu deh. Ke belakang mungkin terima kasih dan minta maaf. Mungkin terima kasih buat diri yang udah mau berusaha untuk melakukan yang terbaik, terus minta maaf kalau kurang merawatnya dengan baik. 2022, you have survived enough. I'm proud of you. Mungkin dari awal akan menjadi spons gitu ya. Bagaimana saya akan mencoba menyerap sebanyak-banyaknya dan kemudian mencoba memberikan value sebaik-baiknya gitu. Harapannya untuk tahun 2023 bisa live with intention, lebih mindful, lebih bisa menikmati present moment aja. Setiap tahun sih aku berharap aku bisa mendapatkan kebahagiaan yang aku deserve. Sebenarnya tiap tahun tuh harapannya itu. Jadi di 2023 semoga bisa bahagia, bisa belajar lebih banyak sambil bahagia, dan juga aku cukup excited di tahun 2023 dengan project-project yang mungkin akan ada lagi di SKA, dan bisa ketemu banyak lagi orang-orang baru yang bisa aku belajar dari mereka, bisa kenalan sama mereka. Ya paling itu sih, yang penting bahagia. Gue bisa dapat project-project yang seru, project-project yang menambah pengetahuan gue juga, yang impactful juga, yang bisa berdampak juga buat bangsa dan negara. Tahun depan lebih baik, lebih meningkat dalam segala hal, bisa bertanggung jawab lebih, bisa bermanfaat bagi orang banyak lebih juga di keluarga, di pekerjaan segala macam. Menurut gue yang bisa diimprove itu adalah SKA mungkin bisa lebih aware tuh terhadap how diskantorian bisa balancing their life gitu. Gue sangat seneng gitu ya ngelihat ada di Indonesia perusahaan manajemen consulting yang sebagus ini gitu, dan menurut gue kita punya banyak banget peluang buat bisa terus growth exponentially. Jadi semoga kita bisa bersama-sama bahu-membahu
menjadi perusahaan yang sangat baik dan bisa mengalahkan yang lain-lain itulah. 2023 untuk SKA adalah supaya SKA bisa lebih berkembang secara bisnis gitu ya, secara koneksi. Kemudian saya berharap SKA bisa spesifik bisa menjadi knowledge partner gitulah ya bagi event-event nasional maupun internasional ataupun dari lembaga-lembaga yang sifatnya nasional atau internasional begitu sih. Kalau untuk SKA, ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan atau seterusnya. Gue berharap SKA itu tetap eksis. Karena menurut gue di Indonesia SKA itu unik lah. Nggak banyak yang kayak kita. Mungkin kita sendiri ya yang positioningnya kayak SKA. Jadi gue berharap kita terus eksis, kita terus sustain, dan nggak lupa kita bisa memberikan dampak atau value yang lebih besar lagi gitu ya. Nggak cuma ke klien, tapi juga ke masyarakat dan ke Indonesia. Gue pengen SKA itu menjadi think tank gitu ya, think tank Indonesia ikut menggiring gitu ya, menemani lah pembangunan nasional untuk Indonesia menuju 2045 ya, Indonesia Emas 2045. Dan untuk SKA-nya semoga 2023 makin grow, makin rame orang-orangnya, jadi punya banyak temen dan makin kece lah di mata orang-orang. Buat SKA 2023 semoga kita bisa tumbuh lebih besar lagi, lebih cepat lagi. Semoga SKA bukan hanya jadi tempat kita untuk bekerja, untuk kita develop diri kita masing-masing di sini, tapi juga bisa jadi rumah kedua kita lah ya, mungkin untuk kita bisa sambil sharing. Kalau buat SKA, saya ngelihat bahwa kita sudah di right track gitu ya, secara organisasi tadi saya sebut bahwa tahun 2022 ini menurut saya kita sudah masuk ke organisasi yang mature gitu ya. Nah kalau tadi kan kata kunci saya ada 3 gitu, enlightenment, purposeful, sama mature. Nah saya ngelihat bahwa organisasi SKA tahun 2022 itu adalah organisasi yang mencoba menjadi mature gitu ya. Jadi saya ngelihat bahwa kalau secara internal kita itu insya Allah 2023 akan jauh lebih mature lagi gitu ya. Ada 5 hal yang menurut saya sekitar dalam waktu 3 tahun ini harus kita kejar. 5 hal itu adalah yang pertama, posisi SKA harus menjadi too important to fail. Ya, pernah ada kan yang istilahnya too big to fail. Tapi kalau too important to fail, insya Allah kita bisa. Yang kedua adalah menyiapkan pipeline leadership di SKA. Ya, saya ingin melihat bukan hanya pipeline leadership itu bukan hanya di level BOP atau misalnya di satu level di bawah BOP, tapi saya melihatnya bahkan 4 level sampai di level TM pun potensi-potensi leader ini sudah harus bisa dikaderisasi sampai sekarang. Kemudian mulai dari sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah kita improving bagaimana supaya capital SKA itu bisa dibangun lebih sehat. Yang keempat, semua engine-nya yang ada di SKA, mulai people, sales, project, knowledge, dibuat excellence-nya bagaimana. Sekarang kita memang sudah memperbaiki, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya, tapi rasanya perlu kita tingkatkan lagi tuh, extra mile untuk excellence-nya. Dan terakhir, dan ini menurut saya tantangan yang menarik tapi sekaligus tidak mudah karena belum menjadi budaya di Indonesia, adalah saya ingin budaya knowledge creation di SKA itu terbangun. Nah ini saya berharap paling nggak di lingkungan SKA, bagaimana akhirnya budaya knowledge creation dan appreciation ini bisa terbangun. Nah 5 hal ini yang saya harapkan terbangun, tidak hanya di tahun depan, tapi sampai 3 tahun ke depan kita benar-benar kejar sehingga 5 posisi ini benar-benar bisa tercapai. Kira-kira seperti itu. Di SKA udah hampir, harusnya 1,5 tahun di sekarang, dari bulan Juli 2021. Boleh saya beli ngopi? Misalnya dalam proyek itu sering ada
beban-beban entar boleh dikat ya. Dan semoga di akhir 2022 udah kurus. Apa pertanyaannya sih? Lu panjang banget. Panjang banget pertanyaannya, Cuk. Nggak bisa ini dibawa ke sini. Bentar, kalau bagiannya gue lupa mikir dulu. Banyak, gitu aja ya. Gimik. Oke. Gimana caranya? Perkenalkan gitu. Saya berasal dari Aceh gitu ya, tapi apa namanya? Kita cut aja deh. Nggak usah asal kali, kenapa asal ya?